Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Masih bersama dengan saya, Ibu Erna Wahyuni. Ini bab di ujung semester ini. Jadi barisan dan deret aritmatika sebenarnya sudah pernah dipelajari waktu di SMP ya. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang memiliki pola tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Contohnya seperti ini, ada 3, kemudian 7, 11, 15, 19, 23, dan 27. Kalau kita perhatikan, beda dari setiap bilangan ini konstan ya. 3 ke 7 itu bedanya 4, 7 ke 11 bedanya juga 4, 11 ke 15 bedanya juga 4, yang ini 4 juga, gitu ya. Jadi kalau bedanya tetap seperti ini, itu disebut barisan aritmatika. Bedanya nggak harus positif ya, bisa negatif, bisa pecahan juga. Jadi pada intinya kalau bedanya itu tetap, dia merupakan barisan aritmatika. Jadi kita bisa bentuk ke bentuk yang lebih umum. Jadi barisan itu ada U1, kemudian U2, U3, kemudian U4, dan seterusnya ya sampai UN. Suku terakhir adalah UN. Nah, suku pertama itu disebut dengan A, sama aja dengan A ya. Kemudian suku kedua itu kan sudah suku pertama tadi ditambah dengan bedanya 1 kan gitu. Kayak yang ini 7 itu kan merupakan 3 ditambah 4, atau suku pertama ditambah beda. Nah, suku kedua ini bisa Ibu tuliskan dengan A plus B. Nah, kalau suku ketiga bisa ditulis dengan A plus 2B gitu. Suku keempat berarti bisa ditulis A plus 3B. Kayak gitu, berurutan terus ya. Jadi kalau U1 A, U2 A plus B, B-nya 1. Kalau U3 A plus 2B, B-nya 2. Kalau U4 B-nya 3. Berarti kalau UN selisih 1 ya, berarti A plus selisih 1 berarti N-1 kali B. Maka kita peroleh rumus untuk barisan aritmatika suku ke N-nya. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Inilah rumus untuk suku ke N dari barisan aritmatika. UN artinya adalah suku ke N. Misal suku ke-5 berarti ya U5. Suku ke N. Kemudian N-nya adalah banyak suku. Kemudian A adalah suku pertama atau suku awal. Kemudian ada lagi B. B itu adalah beda dari masing-masing suku yang berdekatan. Seperti itu konsepnya. Kita beralih ke contoh. Ini contoh 1, misalkan ada seperti ini. Suku ke-4 dan ke-9 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 110 dan 150. Yang ditanyakan suku ke-30. Itu ya. Kan diketahui dari soal, diketahuinya U4, suku 4. Nah, suku 4 ini bisa kita tuliskan A plus 3B, karena suku keempat kan A plus N-1B ya. Jadi A plus 3B sama dengan 110. Kan gitu. Kemudian U9 diketahui di soal. U9 itu berarti A plus 8B sama dengan 150. Nah, kemudian yang ditanya adalah suku ke-30. Kita lanjut di sini. Ditanya suku ke-30 atau U30 ya. Nah, dari sini maka kita bisa eliminasi dari yang diketahui ini untuk mendapatkan nilai A dan B itu ya. Kita eliminasi, kita tulis yang U9 terlebih dahulu biar nanti gampang mengurangkannya. A plus 8B sama dengan 150. Kemudian A plus 3B sama dengan 110. Kita kurangi. Kalau dikurangi berarti kan A-nya habis nih. Berarti sisanya adalah 5B sama dengan 40. Berarti kita peroleh B-nya sama dengan 8. Nah, kalau B-nya sama dengan 8,
kita bisa substitusi ke salah satu persamaan, misal A plus 3B sama dengan 110, kemudian A plus 3 kali 8 sama dengan 110, berarti A sama dengan 110 dikurangi 24, berarti A-nya adalah 86 ya. Kayak gini. Kita peroleh A-nya 86, B-nya 8. Nah, yang ditanyakan adalah U30, maka bisa kita jawab U30 berarti A plus N-1, berarti kan 30 min 1 kali B, berarti A plus 29B. Berarti bisa kita substitusi, A-nya adalah 86, kemudian plus 29, B-nya adalah 8. Kita bisa hitung ya, 86 ditambah 29 dikalikan dengan 8. Kita bisa hitung 29 dikali 8 itu adalah 232 ditambahkan dengan 86, hasilnya adalah 318. Gitu, berarti di option kita pilih yang B. Gitu ya, gampang ternyata. Kita bisa lanjutkan ke deret aritmatika. Bedanya apa sih barisan sama deret? Kalau barisan kan ya angka yang berbaris aja, baris gitu loh, nggak ada operasi, maksudnya nggak ada penjumlahan, nggak ada pengurangan, dia cuma baris aja, kayak tadi 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, dia baris aja, kayak angka berjejer aja gitu loh. Nah, kalau deret itu ada operasi, yaitu penjumlahan. Jadi definisinya susunan bilangan yang mempunyai pola yang sama, sedangkan deret aritmatika ini ada tanda plus di situ. Nih, di sini ya. Jadi ada ditambahkan kayak gitu. Nah, maka untuk contohnya Ibu punya kayak gini. 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13 itu. Ini kalau nggak ada plusnya itu berupa barisan ya, tapi kalau ada plusnya jadinya deret. Deret itu berarti artinya jumlah, hasil dari jumlah deret aritmatika itu. Nah, 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13 ini kan ini A. Ini A plus B ya. Bedanya 3 ini. Ini A plus 2B. Ini A plus 3B. Dan seterusnya ya. Ini A plus 4B. Sampai terakhirnya ini adalah A plus N-1B. Kayak gitu. Nah, untuk deret aritmatika ini simbolnya adalah SN. Summary. Summary dari N suku. Maka kita bisa jabarkan SN itu sama dengan, ya kan dijumlah aja, A ditambah A plus B, ya kan, suku kedua ditambah A plus 2B, terus kan ditambah A plus 3B, terus tambah A plus 4B, dan seterusnya sampai yang terakhir ditambah A plus N-1 dikali B, kayak gitu ya. Nah, SN ini juga bisa kita tulis dari suku yang terakhir. Suku terakhirnya kan UN ya. Ditulisnya kan kayak gini boleh ya. Kemudian suku sebelum terakhir kan berarti UN min B. Boleh ya kayak gitu. Nah, dua suku sebelum terakhir kan berarti UN min 2B. Boleh kan? Terus ini dikurung ya biar aman. Kemudian yang ini UN min 3B, terus UN min 4B, dan seterusnya sampai yang terakhir itu adalah suku terakhir. Kalau mulainya dari belakang kan berarti suku terakhirnya adalah A, kayak gitu. Nah, dari dua ini maka bisa kita jumlahkan kedua-duanya. Berarti kan kalau dijumlahkan jadi 2 SN ya, karena kan SN ditambah SN sama dengan, nah ini A ditambah UN, tinggal dilurusin aja kan, berarti kan A plus UN
plus UN. Kemudian yang kedua ini A plus B ditambah UN min B, kan B nya habis nih, berarti kan ya sama A plus UN kayak gitu. Yang ini juga sama, ini 2B nya habis, berarti kan ya A plus UN juga. Nah ini juga sama A plus UN. Ternyata hasilnya semuanya sama ya, A plus UN. Ini habis toh, ini juga habis, A plus UN ditambah, ini kan sama aja UN ya, A plus N min 1 kali B itu sama aja UN. Suku terakhirnya juga A plus UN. Berarti ada A plus UN sebanyak, ada berapa suku tadi? Kan ada N suku ya. Berarti 2SN ini sama dengan N dikali A plus UN gitu. Biar SN saja, berarti kan kedua ruas dibagi 2. SN sama dengan N per 2 A plus UN. Nah gitu. Inilah rumus untuk SN dari deret aritmatika gitu. SN sama dengan N per 2 A plus UN. Atau bisa juga nanti dijabarkan, UN-nya ini kan sama aja dengan A sini ya. Ibu jabarkan, SN sama dengan N per 2 kali A, terus UN-nya itu kan sama aja dengan A plus N min 1 kali B. Nah, A ditambah A kan jadinya 2A nih. N per 2, 2A plus N min 1 kali B gitu. Bisa juga kayak gitu. Jadi, rumus SN-nya selain yang sebelah kiri tadi, bisa juga yang ini. SN sama dengan N per 2, 2A plus N min 1 kali B. Yang ini ya rumusnya. Jadi rumus dari deret itu jumlah dari suatu barisan aritmatika adalah bisa yang sebelah kiri ini, SN sama dengan N per 2 A plus 2N. N itu banyak suku, A itu suku awal, UN adalah suku terakhir. Yang ini boleh, atau pakai yang ini juga bisa, yang sebelah kanan. SN sama dengan N per 2, N itu banyak suku, per 2 biasa, 2A berarti 2 kali suku pertama, plus N min 1, N itu banyak suku tadi, min 1 kali B, B itu adalah beda. Itu ya rumusnya. Nah, sebagai penguat, Ibu ada contoh soal. Seorang penjual daging pada bulan Januari menjual 120 kg. Pada bulan Februari 130 kg. Maret dan seterusnya tambah 10. Selama 10 bulan. Selalu bertambah 10 kg. Nih ya. Dari bulan sebelumnya, jumlah daging yang terjual selama 10 bulan adalah kayak gitu. Maka bisa langsung kita jawab. Kalau kelihatan kan dari Januari 120, berarti kan itu suku pertamanya. Suku pertamanya adalah 120. Kemudian Februari 130. Bulan berikutnya bertambah 10, berarti kan bedanya adalah 10. Kita dapat ya. Kemudian jumlah daging yang terjual selama 10 bulan, berarti yang ditanya adalah S10. S10-nya berapa gitu. Berarti kan ini secara tidak langsung N-nya banyak sukunya adalah 10 karena selama 10 bulan gitu. Maka S10 bisa kita cari dengan rumusnya tadi N per 2, 2A plus N min 1 kali B. Ini ya. N-nya adalah 10. Berarti kita ganti dengan 10 per 2 kali 2A, berarti 2 kali 120 plus N-nya tadi 10 ya, 10 min 1 kali bedanya adalah 10. Berarti ini adalah 5 dikali 240 ditambah 9 kali 10, 90 kan gitu. Berarti 5 dikali 240 ditambah 90, berarti 330 ya. Nah, 5 dikali 330 berarti 1650. Ini hasilnya. Gampang ya? Yes, kayak gitu. Kita ke contoh lain, misal kayak gini nih. Diketahui barisan aritmatika UN adalah suku ke N, U2 ditambah U15 ditambah U40 sama dengan 165. Yang ditanyakan adalah U19. Maka bisa kita jawab, langsung aja dijawab di sini ya. Kita ketahui U2 ditambah U15 ditambah U40
sama dengan 165. Nah, U2 bisa kita jabarkan jadi A plus B, kemudian U15 itu berarti A plus 14B ya, karena kan N-1. Kemudian U40 itu berarti A plus 39B, sama dengan 165. Nah, ini bisa kita jumlahkan dulu. A ditambah A kan berarti 3A. Gitu ya. Kemudian B ditambah 14B kan 15B ya. 15B ditambah 39B. Berarti ada 54B sama dengan 165. Nah, ini bisa kita bagi 3 karena ini kelipatan 3. Berarti kan A 54 dibagi 3 ada 18 ya. Sama dengan 165 dibagi 3 itu 55. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah U19. U19 itu sama dengan A plus 19 min 1, 18B. Nah, A plus 18B kan tadi udah ada dari sini nih. Berarti langsung saja dijawab 55. Gitu. Gampang ya ini, karena di SMP udah pernah, kita tinggal ngulang aja. Ya, satu contoh lagi. Suku ke-6 dan ke-12 suatu deret aritmatika berturut-turut 43 dan 85. Jumlah 25 suku pertama. Baik, kita jawab. Suku ke-6 berarti U6 ya. A plus 5B sama dengan 43. Kemudian suku ke-12 berarti U12, bisa kita tuliskan A plus 11B sama dengan 85. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah 25 suku pertama, berarti S25. Berapa ini? Gitu. Nah, bisa kita jawab, kita eliminasi dulu. Yang suku ke-12 dan suku ke-6, yang gede kita taruh atas ya, biar nggak usah min. A plus 11B sama dengan 85. Kemudian A plus 5B sama dengan 43. Bisa kita kurangkan, berarti 6B sama dengan yang ini 2, 42. Berarti kita peroleh B-nya adalah 7. Kita substitusi ke salah satu persamaan. Misal ibu pilih yang A plus 5B sama dengan 43. A plus 5 kali 7 sama dengan 43. 5 kali 7 itu 35 ya. Sama dengan 43, berarti kita peroleh A-nya adalah 43 kurangi 35, 8. Kan gitu. Nah, maka kita bisa jawab S25-nya karena B-nya udah ketemu, A udah ketemu. S25-nya dengan mudah bisa kita cari ya. Kan rumusnya N per 2 kali 2A plus N-1 kali B, gitu kan. N-nya adalah 25, berarti kan 25 per 2, 2A, berarti 2 kali 8, kan A-nya 8. Kali N-1, berarti 25 min 1 kali B, B-nya adalah berapa tadi? 7. Gitu ya. Nah, tinggal dihitung aja nih, 25 per 2 dikali, ini kan 16, ditambah 25 dikurangi 1, 24 ya. 24 dikali 7, temunya adalah 168. Nah, gitu. Berarti 25 per 2 dikali 168 ditambah 16. Hasilnya adalah 184. Ini bisa dibagi 2 dulu boleh. 184 dibagi 2 berarti 92 ya. 25 kali 92. Nah, tinggal dikalikan aja. 92 dikali 25 atau 25 kali 92, hasilnya adalah 2300 ya. Inilah jumlah 25 suku pertama deret tersebut. Ada nggak di option? Ya, ternyata ada. Baik, begitu tentang barisan dan deret aritmatika. Terima kasih, semangat belajar selalu. Dari Bu Erna cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.